Di playlist ini kita akan belajar mengenai aplikasi Microsoft Word. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai aplikasi ini, kita akan bahas sedikit apa itu Microsoft Word. Jadi Microsoft Word merupakan salah satu bagian dari aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Umumnya aplikasi ini paling banyak digunakan untuk mengetik sederetan kata dalam bentuk paragraf, misalnya membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, buku, laporan kerja, dan lain-lain. Dan dengan Microsoft Word, kita juga bisa menambahkan gambar dan tabel pada dokumen yang kita buat dengan berbagai format yang sudah disediakan. Dan Microsoft Word salah satu dari bagian Microsoft Office. Jadi ketika kita menginstal aplikasi Microsoft Office, di dalamnya sudah dilengkapi aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access, dan lain-lain. Nah, sejak video ini dibuat, Microsoft Office sudah masuk ke versi 2019. Dan jika teman-teman menggunakan versi di bawahnya, misalnya Word 2007, 2010, 2013, dan 2016, bahkan versi di atasnya nanti, tentunya masih bisa mengikuti di sepanjang materi ini. Karena fitur yang akan kita bahas di playlist ini sama dengan versi Office di bawahnya. Dan mungkin yang paling membedakan dari semua versi adalah dari segi tampilan dan penambahan fitur. Dan tentu ini berbeda dengan Microsoft Windows. Terkadang untuk pemula masih menyamakan kedudukan antara Microsoft Windows dan Microsoft Office. Microsoft Windows itu merupakan sistem operasi sebagai pondasi dari semua software. Ya, pondasi semua software yang akan diinstal, termasuk aplikasi Microsoft Office. Nah, untuk Microsoft Windows, saat video ini dibuat, sudah masuk Windows 10. Di bawahnya ada Windows 8, Windows 7, Vista, XP, dan tentu masih ada di bawahnya. Jadi sampai saat ini tidak ada Windows 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Yang ada hanya Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office versi di atasnya nanti. Baik, jadi sampai di sini sebelum mengikuti playlist ini, kami berharap sudah mengenal sedikit apa itu Microsoft Office Word dan sudah membedakan antara Microsoft Windows dengan Microsoft Office. Dan berikut daftar list yang akan kita bahas di playlist ini yang merupakan materi dasar. Pertama, pengenalan tampilan Microsoft Word, istilah dalam penggunaan mouse, dasar pengetikan 10 jari, pengaturan halaman, format font, format paragraf, indentasi, kolom pada paragraf, edit dokumen, clipboard, bullet and numbering, format tabulasi, border and shading, header and footer, tabel, format gambar, penggunaan save, dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini seri kedua mengenai belajar dasar Microsoft Word, dan di video ini kita akan bahas mengenai pemahaman dasar sebelum bekerja di Microsoft Word. Dalam hal ini istilah dalam penggunaan mouse dan cara blok teks pada lembar kerja di Microsoft Word. Dalam penggunaan mouse dan touchpad pada Microsoft Word ada beberapa istilah. Pertama ada yang disebut dengan klik, itu berarti klik satu kali tombol kiri pada mouse. Kemudian ada yang disebut dengan klik dua kali, itu berarti klik tombol kiri pada mouse sebanyak 2 kali. Itu secara cepat tanpa jeda. Kemudian ada yang disebut dengan klik kanan, itu berarti klik satu kali tombol kanan pada mouse. Kemudian ada yang disebut dengan drag, itu berarti klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian kita tarik seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan scroll. Nah, itu berarti menggulung atau menggerakkan tombol scroll pada mouse. Nah, selanjutnya blok teks. Blok teks biasanya kita lakukan ketika kita ingin menandai bagian tertentu pada teks di Microsoft Word. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menandai teks pada Microsoft Word. Nah, cara pertama, dalam contoh kasus ini kita akan memblok kata istilah. Tinggal klik 2 kali pada kata istilah atau kata yang akan diblok. Ya, saya ulangi, klik 2 kali pada kata yang akan diblok. Seperti itu. Klik 2 kali secara cepat ya, tanpa jeda. Atau kita bisa melakukan dengan cara drag. Caranya, posisikan kursor sebelum kata yang akan diblok, misalnya kata istilah ini,
kemudian klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian kita tarik seperti ini. Atau jika ingin memblok lebih dari satu kata, klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian kita tarik seperti ini sampai kata yang akan diblok. Atau kita bisa memblok teks dengan menggunakan beberapa kombinasi tombol pada keyboard. Misalnya kita akan memblok kedua baris ini. Nah, caranya, posisikan kursor di awal kata yang akan diblok, kemudian tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, kemudian klik di akhir baris yang akan diblok. Seperti itu. Atau kita hanya akan memblok sampai di kata kerja, tinggal klik di bagian ini, atau sampai pada kata teks, seperti itu, sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Atau kita bisa melakukan seperti ini, kita bisa memblok satu karakter dari kiri, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard, kemudian tekan arah panah kanan untuk memblok satu karakter dari kiri. Ya, ini untuk memblok satu karakter. Atau kita bisa memblok per kata dari kiri. Caranya, tekan dan tahan tombol Ctrl Shift di keyboard, kemudian tekan arah panah kanan untuk memblok per kata. Ya, jadi Shift dan arah panah kanan sambil ditekan ini untuk memblok satu karakter dari kiri. Sedangkan Ctrl Shift kemudian arah panah kanan ini untuk memblok per kata dari kiri. Atau kita bisa memblok lebih dari satu kata secara acak pada Microsoft Word. Caranya, blok terlebih dahulu kata pertama yang akan diblok, kemudian tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard, kemudian klik dua kali kata selanjutnya yang akan diblok. Ya, sambil menekan tombol Ctrl. Nah, seperti itu. Kita juga bisa memblok satu baris sekaligus pada Microsoft Word. Caranya, posisikan kursor di area margin seperti ini, ya, di luar margin sampai kursornya berubah tanda panah seperti ini, sejajar dengan baris yang akan diblok, kemudian kita klik seperti ini. Jika baris kedua, tinggal kita sejajarkan kursor dengan baris kedua. Nah, kita juga bisa kombinasikan tombol Ctrl ya, kemudian klik area margin seperti ini. Atau Ctrl A untuk memblok semua teks. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini video keempat mengenai belajar dasar Microsoft Word, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai format font pada Microsoft Word. Jadi di tab menu Home, di sini ada grup menu, ya, namanya grup menu font, dan di dalamnya terdapat beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk memberikan style pada teks yang diblok. Ya, jadi untuk menggunakan tombol-tombol ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memblok teks yang akan diberikan style. Misalnya kata belajar ini yang diblok, kita akan cetak tebal, ya, klik tombol icon B untuk cetak tebal, atau kata dasar ini kita akan cetak miring, ini tinggal diblok, kemudian klik tombol I, italic, untuk cetak miring, underline untuk cetak garis bawah. Ya, jadi intinya untuk menggunakan tombol-tombol ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memblok teks yang akan diberikan style. Nah, di sini kita juga bisa mengganti jenis huruf yang kita gunakan pada Microsoft Word. Misalnya kata belajar ini, kita akan mengganti jenis hurufnya. Ini defaultnya ada Calibri, tinggal klik combo box, kemudian cari dan tentukan jenis huruf yang akan kita gunakan. Misalnya Arial. Jadi yang berubah cuma teks yang diblok.
Kemudian di sampingnya ini ada ukuran huruf untuk menambah ukuran huruf pada teks yang diblok. Misalnya kata belajar ini masih kondisi diblok. Kita akan menambah ukuran hurufnya. Dari ukuran 11 kita naikkan misalnya 24. Nah, seperti itu. Atau kita bisa mengklik tombol di sampingnya ya. Increase font size. Jika mengklik tombol ini, ya ini untuk memperbesar ukuran huruf, otomatis di sampingnya angkanya itu akan bertambah. Kemudian ini tombol di sampingnya, decrease font size. Ini untuk memperkecil ukuran huruf yang diblok. Kemudian di sebelahnya, di sini ada tombol change case. Jika teks ini semua saya blok, kemudian saya milih change case, di sini ada beberapa pilihan. Jika memilih uppercase, maka semua huruf kecil itu akan diubah menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya di sini ada capitalize each word. Jika kita milih pada bagian ini, maka setiap kata itu hurufnya huruf kapital. Jika ingin huruf kecil semua, maka kita pilih lowercase. Nah, selanjutnya di sini ada subscript. Biasanya digunakan ketika ingin membuat teks yang mengecil ke bawah, lalu di sampingnya ada superscript. Yang biasanya digunakan ketika ingin membuat teks yang mengecil ke atas. Atau ini biasa digunakan ketika ingin membuat pangkat. Misalnya 1 kali 2 pangkat 2. Ya, 2-nya tinggal di blok. Untuk memberikan pangkat angka 2, kemudian klik superscript. Nah, seperti itu. Tapi di sini hati-hati, ketika kita mengetik setelah superscript, misalnya sama dengan, maka teksnya akan ikut mengecil. Nah, untuk mengatasi masalah ini, cukup nonaktifkan superscriptnya terlebih dahulu dengan cara mengklik, kemudian teksnya akan normal kembali. Ya, 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada coret kata ya, strike through. Ini kalau saya blok, kemudian saya milih strike through, maka teksnya akan dicoret tengah. Kemudian di sini ada highlight. Misalnya kata Microsoft ini saya blok. Saya pilih highlight. Ini untuk memberikan warna background pada teks. Kemudian di sini ada warna font ya, font color. Ini untuk memberikan warna pada font. Atau ini bisa kita Ctrl A untuk memberikan style yang sama. Untuk jenis hurufnya kita samakan Arial, kemudian ukuran hurufnya misalnya 16 poin, kemudian warna fontnya warna hitam, kemudian tidak ada garis bawah, saya nonaktifkan underline, kemudian saya nonaktifkan coret kata ini, kemudian tidak ada cetak tebal. Highlight-nya juga saya nonaktifkan, pilih no color. Kemudian untuk cetak miring, saya nonaktifkan juga untuk kata dasar. Kemudian saya ubah setiap awal kata itu menggunakan huruf kapital. Pilih capitalize each word. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini mengenai format font pada Microsoft Word. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.